Hai semua, jadi di video kali ini aku akan jelaskan tentang yang namanya replikasi. Nah, replikasi yang bakal aku jelasin di sini namanya itu replikasi master to slave atau replikasi satu arah. Kenapa disebut replikasi satu arah atau master to slave? Karena sebelumnya gini deh, aku bakal jelasin replikasi itu apa. Jadi replikasi itu ketika ada dua orang menggunakan dua device itu bisa mengakses database atau data yang sama, itu namanya replikasi. Nah, jadi intinya di replikasi master and slave ini itu terdapat dua device kan. Yang satu gituin master, yang satu gituin device dong. Apa namanya, slave. Nah, di master itu seperti namanya, itu yang paling berkuasa, atau istilahnya ketika ingin buat atau mengubah data itu bakal ngaruh ke data yang ada di slave. Sedangkan kalau yang di slave mengubah data itu nggak bakal ngaruh ke masternya, istilah gitulah. Simpelnya nggak simple sih, tapi ya istilah gitulah. Oke, tanpa basa-basi lagi mungkin kita langsung aja ya mempraktekkan replikasi master to slave nya. Hal yang pertama kita perlu lakukan itu tentu saja kita harus mengkonfig atau melihat IP dari masing-masing device kita. Oh ya, sebelumnya aku di sini pakai dua device. Yang pertama itu ada Windows 10 dan yang kedua itu aku pakai mana dia? Oh, ini dia. Aku pakai ini Windows 7 dari VirtualBox. Aku pakai VirtualBox. Oke. Lanjut. Kita IP config dulu di sini. Jadi yang Windows 10 nya ini aku bakal jadiin dia master gitu ya, master networknya. Sedangkan yang lagi satu itu aku jadiin slave. Oke, sini sudah terlihat kalau IP dari masternya itu adalah 192.168.58.64. Sedangkan yang di slave itu adalah 192.168.58.63. Oke. Setelah itu, hal yang perlu kita lakukan adalah meng-ping atau memastikan apakah kedua IP ini sudah terhubung atau belum. Oke, kita cari ping 192.168.58.63. Kita lihat. Oke, nampaknya ini master ke slave nya sudah berhasil. Kita coba list 1 ping 192.168.58.64. Oke, sudah berhasil juga. Kita lihat di sini keduanya udah berhasil ya. Oke, selanjutnya hal yang kita perlu lakukan itu adalah ini. Kita perlu ke XAMPP yang di master dulu deh. Lalu kita lakukan nih config. Kita pencet config di MySQL. Oke. Lalu kita cari yang namanya MySQL ID ini. Lalu kita akan masukkan beberapa data yang bisa dibilang cukup penting lah agar replikasi ini bisa berhasil. Oke, jadi data pertama yang perlu kita masukin itu adalah ini yang namanya logbin sama dengan MySQL bin. Jadi ini fungsinya itu untuk mengaktifkan logbin sama seperti namanya. Lalu kita akan masukkan yang namanya server ID. Kok underscore, ini harusnya main. Server ID nya kita buat satu aja. Lalu kita flash. Flash ini fungsinya untuk merefresh database. Oke, gitu. Flash log trx, emang nggak panjang sintaksnya dikit, tapi nggak usah. Kita buat ya ini, kita buat satu juga. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya synchronize binlog. Seperti namanya, ini fungsinya untuk mengsinkronisasi data. Oke. Jadi sintaksnya itu ini synchronize binlog, terus
1091. Oke, kalau udah kita jangan lupa save. Oke, udah kita save, lalu kita start ini ya. Kita start MySQL sih, exam ya. Kita start. Oke, berhasil ya, kita start. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan itu pergi ke command prompt. Oke, ini kita clear aja dah, cls. Lalu kita bakal masuk ke examnya dulu. Caranya kayak ini, cd exam dot mysql/bin. Oke, lalu SQL root. Nah, oke. Setelah itu, hal yang kita perlu lakukan itu adalah meng-create atau membuat user yang kita inginkan. Jadi sintaksnya itu seperti ini, create user, lalu namanya mungkin Bali Boy, namanya Bali Boy. Lalu add percent identify by, lalu ini passwordnya Bali Boy asik, passwordnya asik. Oke, kita lihat. Oke, berhasil. Nah, setelah kita meng-create user, kita perlu yang namanya untuk meng-grant. Jadi sintaksnya itu adalah grant all on bintang titik bintang, lalu apa ya, to Bali Boy, username yang kita buat tadi, add percent identify by, passwordnya yang kita buat tadi juga, tuh asik. Oke, apakah berhasil? Oke, kenapa sudah berhasil? Setelah itu kita perlu untuk melakukan refresh. Jadi caranya adalah seperti ini, flash privilege. Oke, salah sintaks, sorry, saya tidak bisa bahasa Inggris. Gimana sih tulisan privilege, guys? Oke, kayak gitu ternyata. Oke, setelah itu kita akan ngelog flash table with read log. Oke, berhasil. Lalu di sini kita akan ngecek status dari masternya. Show master, apakah berhasil? Oke, sini terdapat file position yang nanti akan kita gunakan, tapi aku bilang nanti aja karena aku bingung kalau sekarang jelasnya gimana. Oke ya. Oke, sekarang kita ini udah yang di master, kita diemin dulu. Sekarang kita pergi ke sleeve. Kita sekarang buat gitu yang sama kayak tadi ya. Kita pergi ke config di MySQL, terus kita pencet my ini, terus kita cari MySQL D. Nah, dan kita akan memasukkan data di sini. Bedanya yang sleeve sama master itu, kalau master kita perlu 4 data tadi yang lumayan ribet ya. Kalau di sleeve ini kita hanya perlu satu aja, yaitu server ID. Nah, tapi tadi kan server ID di master itu satu. Nah, kita nggak boleh nyamain server ID di master sama sleeve, jadi kita harus bedain di sini. Aku buat 2 aja. Udah gitu aja deh. Lalu kita jangan lupa untuk save. Oke, kita sudah save. Lalu kita run. Oke, selanjutnya udah ke run sama nih CLS, kita masuk ke examnya dulu. Bin salah.
p nya 2. Sorry MySQL bin. Oh, salah lagi neng. Mabek. MySQL /bin. Salah lagi, aku bunuh diri. Nah, enggak ternyata. Oke. Lalu kita masuk saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa perintahkan untuk stop sleeve. Jadi untuk memastikan jika kita dapat sleeve yang sudah ada. Sintaksnya itu seperti ini. Show variables like server ID. Oke, di sini terlihat sudah ada dua value ya. Kenapa ada dua? Karena tadi server ID kita kan udah kita set biar beda itu. Jadi makanya dia ada dua. Oke, jadi sekarang kita stop sleeve. Ini maksudnya stop sleeve. Memang agak lama, tunggu sebentar. Oke, sudah. Setelah itu kita reset sleeve. Oke. Nah, setelah itu hal yang perlu kita lakukan adalah membuat atau mengset masternya itu ke host master ya gitulah. Oke, jadi sintaksnya itu kayak ini, change master to master_host. Lalu kita masukkan IP master yang tadi dan aku lupa berapa, kita coba lihat dulu. 192.168.58.64. Oke, itu masternya 192.168.58.64. Oke, selain itu kita akan memasukkan master usernya. Jadi username yang tadi kita buat, master user tadi Bali Boy. Lalu kita juga akan gituin passwordnya, memasukkan passwordnya, share password to tadi apa ya, asik ya, tadi asik. Lalu kita juga masukkan portnya, master port yang bernilai 3306. Setelah itu, setelah port kita masukkan filenya. Nah, kok master log file. Nah, dimana kita ngelihat filenya, kalian pasti bingung kan? Jadi sekarang aku kasih tahu ya. Kita ngelihat filenya itu di tadi yang show master status ini. Jadi filenya yang kita maksud itu adalah file yang ini, MySQL min_bin.00014. Oke, masukin aja MySQL min_bin.123414. Oke, kita double check apakah sudah benar. MySQL min_bin.0001400. Oke, udah benar nampaknya. Dan lupa tanda petik. Oke. Dan yang terakhir kita juga jangan lupa untuk memasukkan postnya. Post itu artinya position. Cara ngeliatnya juga sama kayak tadi. Di sini berarti 789. Oke, apakah berhasil? Ya, nampaknya berhasil ya. Setelah itu kita bisa start atau mulai sleeve-nya. Sintaksnya seperti ini, start sleeve. It's hampir lupa. Sebelum kita men-start sleeve, kita jangan lupa untuk
yang namanya unlock tables. Unlock tables itu dilakukan di master, di itu master. Oke. Unlock sorry unlock tables. Oke, sudah. Lalu kita kembali lagi ke sini, ke apa namanya, ke data sleeve-nya. Lalu kita bisa start sleeve. Lalu di sini kita bisa ngecek status dari sleeve-nya. Sleeve status /g. Oke, kita coba. Oke, di sini terdapat error. Oh, saya salah masukkan slash-nya, harusnya slash yang lagi satu. Oke, kita coba lagi, nggak salah. Oke, di sini sudah berhasil. Nampaknya di sini sudah statusnya di sini waiting for master tools and event. Jadi harusnya ini sih udah bisa ya. Udahlah berhasil sebenarnya. Video bisa sampai sini aja, tapi karena gitu, karena aku tahu kalian nggak percayaan, jadi kita coba aja ya. Kita coba untuk mengaplikasikan yang ininya, yang apa namanya, mengaplikasikan replikasi master to slave-nya. Oke, di sini mungkin aku bakal buat database baru, tapi sebelumnya mungkin aku coba lihat database dulu. Show databases. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 database. Kita coba lihat sini juga. Oke, di sini juga ada 6 harusnya. Oke, benar aja. Jadi sini aku akan coba untuk membuat database dulu. Create database, misalkan database penjara. Oke, kita lihat kita show database lagi. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di sini. Show databases. Oke, berhasil nih, sudah ada penjara. Nah, sekarang misalkan aku bakal buat tabel di database-nya. Oke, misalkan create table. Aku udah record kan ya? Oke, udah. Sorry. Sorry, cuman prank, cuman memastikan aja. Create table, misalkan apa sih nama yang di penjara tuh? Pidanawan misalkan. Pidanawan. Udahlah. Kita akan buat create table pidanawan misalkan. Lalu nih isinya nomor int, nomor dan namanya aja. Nama kita kasih varchar 50. Oke. Lah. Oh iya, kita belum select database. Oke. Pertama kita pakai ini. Kita pakai penjara dulu. Penjara. Oke, sekarang baru kita create table pidanawan. Nomor T. Salah lagi. Sorry. Kita create table pidanawan. Nomor int dan nama varchar 50 aja. Oke, harusnya sih udah. Oke, udah. Sekarang coba kita lihat show tables. Oke, sini udah ada. Kita coba lagi lihat di sini.
Ini kita pakai penjara dulu, use penjara, lalu show tables. Oke, sudah ada. Oke, mungkin sekarang aku coba bakal masukin value dari tabel master dari data masternya dulu. Kita coba ya, insert into pidanawan, valuesnya 1, terus namanya pram. Oke, kita coba. Terus kita select star from pidanawan. Oke, sudah terlihat di sini nomor 1 dan nama pram. Kita coba lihat di yang slave dulu. Pidanawan. Oke, di sini juga ada nama pram dan nomor 1. Nah, sekarang coba aku buatnya atau insert values dari data slave-nya. Oke, kita coba insert into pidanawan, values 2, terus namanya Rizky, mungkin Rizky. Oke, kita select star sekarang dari sini. From pidanawan. Oke, di sini terlihat nomornya sama namanya udah ada semua, Pram sama Rizky. Sekarang kita coba lihat di master apakah ada. Select star from pidanawan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini nama sama nomornya tetap hanya ada pram aja. Itulah maksudnya kenapa yang tadi aku bilang kalau kita buatnya dari master maka data di slave juga akan berubah, sedangkan kalau kita buat dari slave maka itu nggak akan ganggu data master sama sekali. Oke, mungkin segitu dulu dari aku ya. Mohon maaf jika aku ada salah kata, salah perbuatan, terus mungkin penjelasanku kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian ya dah.